Bahkan pada saat itu pihak keluarga Iwan sempat memberikan penghormatan kepada Adan karena sudah membantu meloloskan Iwan menjadi anggota TNI. Profesi sebagai aparat TNI ataupun Polri itu masih menjadi kebanggaan bagi sebagian warga Indonesia. Bahkan banyak orang tua yang rela mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah supaya sang anak ini bisa menjadi anggota TNI maupun Polri. Nah, kasus kali ini itu menimpa seorang laki-laki yang berusia 21 tahun, di mana pada saat itu ia diiming-imingi oleh sang pelaku untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut lewat jalur orang dalam. Dengan hanya membayar uang sebesar 200 juta rupiah, namun naas sang pelaku yang sudah dipercaya oleh keluarga korban justru memanfaatkan hal tersebut dengan menipu keluarga korban serta membunuh calon anggota TNI tersebut. Kasus ini pun terungkap setelah hampir 2 tahun kemudian, tepatnya Kamis 28 Maret 2024. Bagaimanakah kronologinya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Polisi telah menetapkan 2 orang termasuk oknum anggota TNI dalam kasus pembunuhan ex-calon siswa TNI AL asal Nia Selatan, Iwan Sutrisman. Para tersangka yakni Serda Ada. Jadi korban kali ini bernama Iwan Sutirman Telambanua yang pada saat itu berusia 21 tahun. Iwan ini mempunyai mimpi besar yaitu ingin menjadi seorang anggota TNI Angkatan Laut. Ia pun mendaftarkan diri menjadi anggota TNI dengan mengikuti seleksi Bintara Gelombang 2 pada tahun 2022. Sementara itu, saudara Iwan yaitu Antonius Paiman menemui temannya nih yaitu Serda Adan yang pada saat itu merupakan seorang anggota TNI Angkatan Laut. Pada saat itu, Antonius Paiman meminta pertolongan kepada Adan untuk membantu meloloskan adiknya yaitu Iwan dalam seleksi Bintara Gelombang 2. Adan pun yang mendengar hal tersebut pun langsung menyanggupi permintaan dari Pak Iman. Dengan syarat keluarga dari Iwan bisa memberikan Adan uang sebesar 200 juta rupiah sebagai administrasi menjadi anggota TNI. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, ternyata Iwan ini tidak lolos nih menjadi anggota TNI pada gelombang kedua. Mendengar hal itu, tentunya keluarga Iwan pun merasa tidak setuju dan tidak terima karena keluarga Iwan ini telah mengeluarkan uang sebesar 200 juta rupiah namun sang anak tidak kunjung lolos menjadi anggota TNI. Keluarga Iwan pun pada saat itu menagih janji kepada Adan dengan mendesak Adan supaya Iwan dapat secepatnya lolos dalam seleksi. Dan apabila Iwan ini tidak kunjung lolos, maka Adan harus mengembalikan uang sebesar 200 juta tersebut. Adan yang mendengar hal itu pun merasa panik karena uang yang diminta Adan pada saat itu merupakan sebuah penipuan dan uang tersebut pun sudah Adan gunakan untuk berpoya-poya. Karena Adan merasa tidak mampu nih untuk mengembalikan uang tersebut, akhirnya muncullah sebuah ide besar yang akan Adan lakukan di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi pada tanggal 16 Desember tahun 2022, Adan ini itu mendatangi rumah Iwan yang berada di Desa Lahusa Idanate, Kabupaten Nia Selatan. Pada saat itu, Adan menyampaikan supaya Iwan ini mengikuti seleksi yang ada di Padang. Iwan pun menjelaskan di sana ada pamannya yang bisa membantu meloloskan Iwan. Mendengar hal tersebut, keluarga Iwan pun langsung setuju dan pada saat itu Iwan pun langsung ikut Adan berangkat ke Padang. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2022, yaitu sekitar 1 mingguan setelah keberangkatan Iwan dari rumah, Adan pun pada saat itu menyuruh Iwan mencukur rambutnya hingga botak serta Adan pada saat itu meminjamkan baju dinas nih TNI yang sudah dibordir nama Iwan untuk dipoto. Adan pun pada saat itu mengirimkan foto Iwan kepada keluarganya di Nias untuk meyakinkan keluarganya bahwa Iwan ini baik-baik saja. Dalam foto tersebut terlihat Iwan menggunakan pakaian dinas dengan kondisi rambut yang sudah digundul. Adan pun pada saat itu mengakui bahwa Iwan sudah lulus dan bakalan mengikuti pendidikan di Tanjung Uban. Sebelum pembunuhan ini terjadi, Adan ini telah menghubungi temannya terlebih dahulu yaitu Muhammad Alpin. Alpin pada saat itu merupakan teman sekolah Adan. Di situ Adan meminta pertolongan kepada Alpin untuk membantu dirinya mengeksekusi Iwan. Alpin pun pada saat itu diimingi uang sebesar 30 juta rupiah. Adan pada saat itu juga menyebutkan bahwa Iwan adalah orang yang bermasalah. Adan juga mengaku diperintah oleh komandannya untuk membunuh Iwan. Mereka pun langsung melancarkan aksinya pada tanggal 24 Desember 2022. Pada saat itu mereka menyewa sebuah mobil. Di sana mereka pun membawa Adam dari Padang menuju Sawaluto. Di dalam mobil tersebut sudah ada pelaku lainnya yaitu Alpin, namun Iwan pada saat itu tidak merasa curiga sama sekali. Adan dan Alpin pun berencana membunuh Iwan di kawasan Danau Biru di Sawaluto. Mereka pun pada saat itu sempat nih bertanya lokasi Danau Biru kepada pemilik warung yang ada di tepi jalan.
Namun tiba-tiba si Iwan ini ingin turun dari mobil untuk buang air kecil. Disitulah kedua tersangka karena merasa ada kesempatan dan tempatnya juga sepi, mereka berdua pun langsung turun mengikuti Iwan. Kemudian di saat itulah Adan melintir kepalanya korban, sementara Alpin menusuk Iwan dengan pisau bagian perut sebanyak 3 sampai 4 kali. Iwan pun pada saat itu merasa kaget dan tidak sempat melawan karena tenaga Adan dan Alpin yang tentunya lebih besar daripada Iwan. Iwan pun pada saat itu meninggal dunia dengan beberapa tusukan yang berada di perut korban. Setelah memastikan Iwan telah meninggal dunia, mereka pun langsung membuang jenazah Iwan tidak jauh dari tempat kejadian. Jasad Iwan pun pada saat itu dibuang ke jurang di hutan pinus. Mereka pun kemudian membuang pisau yang telah digunakan di sebuah sungai yang ada di daerah Padang. Kemudian di lain sisi, keluarga yang mendengar Iwan sudah lolos menjadi anggota TNI merasa senang, merasa bahagia. Mereka pada saat itu sangat berterima kasih kepada Adan dengan membuat sebuah acara penghormatan kepada Adan karena sudah membantu meloloskan Iwan. Di situ Adan juga menjelaskan bahwa sang anak yaitu Iwan kemungkinan tidak bisa menghubungi keluarganya karena sedang dalam masa pendidikan. Kemudian pertengahan April 2023, Adan pun menghubungi keluarga Iwan. Adan pun meminta keluarga Iwan menyiapkan 2 burung murai batu seharga 14 juta rupiah untuk diberikan kepada paman Adan yang telah membantu Iwan lolos dalam seleksi. Singkat cerita, setelah 6 bulan lamanya, Iwan pun tidak kunjung bisa dihubungi. Pada saat itu keluarga pun menelpon Adan meminta kepastian kepada Adan kapan Iwan ini bisa dihubungi kembali. Adan pun pada saat itu sampai datang ke rumah keluarga Iwan sambil menangis. Ia pun menjelaskan bahwa sang anak yaitu Iwan sedang baik-baik saja. Nah, kemudian 3 September 2023, Adan pun kembali menghubungi keluarga Iwan untuk menghadiri acara pelantikan Iwan yang diadakan pada awal Oktober 2023. Di situ Iwan tidak menjelaskan kapan spesifik tanggal pelantikan Iwan. Nah, mendengar hal itu, keluarga pun langsung berangkat pada tanggal 3 Oktober 2023. Berangkatlah 4 anggota keluarga Iwan ke Tanjung Uban. Mereka adalah Rohiman, yaitu kakek dari Iwan. Kemudian ada Pian Talambanua, yaitu bapak dari Iwan. Kemudian ada 2 saudara Iwan, yaitu Princes dan Yanto, abang dari Iwan itu sendiri. Kemudian mereka pun tiba di Tanjung Uban pada tanggal 6 Oktober 2023. Keluarga Iwan pun pada saat itu langsung menghubungi Adan menanyakan kapan nih hari pelantikannya. Namun Serda Adan pada saat itu menyampaikan kepada keluarga bahwa pelantikan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Karena pada saat itu Iwan telah terpilih sebagai pasukan khusus marinir. Disitulah Iwan pun menyuruh keluarga Iwan menunggu kepastian selama 1 minggu. Karena tak kunjung ada kepastian, keluarga Iwan pun memilih kembali ke Nias pada tanggal 5 Oktober 2023. Sampai 3 bulan kemudian, tepatnya di bulan Januari 2024, karena keluarga Iwan yang tidak kunjung mengetahui keberadaan Iwan dan kapan pelantikan Iwan dilakukan, mereka pun memilih menemui Serda Adan yang ada di kantor Pomal Lanal Nias. Pada saat itu mereka pun mempertanyakan kapan nih kepastian keberangkatan Iwan dan kapan pelantikan Iwan dilaksanakan. Adan pun pada saat itu tidak memberikan jawaban yang pasti. Ia pun pada saat itu hanya berkata ia akan bertanggung jawab penuh tentang kondisi Iwan. Keluarga Iwan pun pada saat itu merasa curiga karena Adan ini selalu memberikan alasan tentang keberadaan Iwan seolah-olah menutupi keberadaan Iwan di mana. Keluarga Iwan pun terus mendesak Adan pada saat itu. Hingga 5 Februari 2024, Adan pun meminta uang kembali sebesar Rp1.450.000. Adan pun beralasan pada saat itu uang tersebut merupakan uang pulsa nih untuk menghubungi lettingnya yang berada di pendidikan. Keluarga Iwan pun langsung memberikan uang tersebut kepada Adan. Setelah memberikan uang tersebut, pihak keluarga Iwan pun dijanjikan bisa menghubungi si Iwan ini pada pukul 5 sore. Namun setelah jam 5 sore, ternyata keluarga Iwan harus menunggu lagi sampai pukul 10 malam. Hingga akhirnya Adan beralasan pada saat itu bahwa Iwan tidak diizinkan untuk berkomunikasi kepada pihak keluarga karena Iwan pada saat itu dalam kondisi pendidikan. Lagi dan lagi keluarga Iwan tidak bisa menghubungi Iwan pada saat itu.
Kemudian pada tanggal 27 Maret 2024, keluarga Iwan pun memutuskan untuk mencari keberadaan Iwan di Lanal, yaitu Pangkalan Angkatan Laut Nias. Keluarga pun pada saat itu menanyakan keberadaan Iwan di sana, namun pihak Lanal justru mengatakan bahwa tidak ada nih anggota mereka yang bernama Iwan. Dan di situ juga dijelaskan bahwa tidak ada penarikan khusus marinir. Mendengar hal itu pun keluarga Iwan merasa terkejut, mereka merasa tidak percaya akan pihak Lanal tersebut. Lalu pihak Lanal pun meminta keterangan lebih lanjut untuk memastikan keberadaan Iwan di mana. Pihak keluarga juga mengatakan bahwa Iwan terakhir kali terlihat bersama Serda Adan yang juga bertugas di Lanal Nias. Mendengar hal tersebut, pihak Lanal pun langsung menyelidiki kasus tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Adan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi pada tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 9 pagi, Adan pun pada saat itu mengakui tentang perbuatannya. Ia pun mengakui bahwa ia telah membunuh Iwan bersama temannya yaitu Alvin. Bahkan pembunuhan tersebut dilakukan pada tahun 2022. Pada saat itu Iwan pun ditusuk menggunakan pisau sebanyak 3-4 kali. Kemudian mayat Iwan pada saat itu mereka buang di sebuah jurang di hutan pinus. Keluarga Iwan yang mendengar hal tersebut menangis histeris. Iwan yang merupakan kebanggaan keluarga harus berakhir di tangan orang yang paling dipercaya. Adan dan Alvin pun pada saat itu langsung ditangkap oleh pihak polisi. Polisi pun pada saat itu menyita sejumlah barang bukti berupa sepasang sepatu hingga pakaian korban. Adan pun pada saat itu terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup. Sementara itu, mayat Iwan pun masih belum bisa ditemukan karena kasus pembunuhan yang sudah lama terjadi, yaitu pada tahun 2022 yang lalu, dan hampir 2 tahun baru kasus ini terungkap. Namun ada satu jasad laki-laki yang diduga merupakan jasad Iwan. Jasad laki-laki tersebut ditemukan pada tahun 2022 di mana di daerah Sawah Lunto di hutan pinus yaitu tempat pembunuhan Adan terjadi. Nah, pada saat itu jasad tersebut ditemukan oleh Mr. X yang tidak mereka sebutkan namanya. Pada saat itu ditemukan jasad pria tersebut tidak bisa dikenali lagi karena sudah membusuk. Kepolisian pun masih harus melakukan penyelidikan hingga saat ini. Dan semoga jasad Iwan bisa ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Dan apabila ada perubahan tentang kasus ini, kalian bisa komen di kolom komentar.